Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Fitriani yang telah memberi arahan dalam pembahasan ini sehingga dapat berjalan lancar dan selesai tepat waktu. Selanjutnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 kelas 4 akuntansi. Saya Alfia Mardiah dan rekan saya Amalia Putri, Aulia Hilmawati, Rena Istihar, Dian Nabila, dan Pinky Azza. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai liabilitas tidak lancar atau liabilitas utang obligasi. Liabilitas tidak lancar atau utang jangka panjang terdiri dari arus keluar sumber daya yang diharapkan yang timbul dari kewajiban sekarang yang tidak akan dibayarkan dalam waktu setahun atau siklus operasi perusahaan. Mana yang lebih lama? Contoh dari liabilitas tidak lancar. Yang pertama, utang obligasi. Kedua, wesel bayar jangka panjang. 3, utang hipotek. 4, kewajiban pensiun. 5, liabilitas sewa. Selanjutnya. Menerbitkan obligasi. Yang pertama, kontrak obligasi dikenal sebagai perjanjian obligasi. Yang kedua, merupakan janji untuk membayar, yaitu sejumlah uang pada tanggal jatuh tempo yang ditentukan ditambah bunga periodik pada tingkat yang ditentukan atas jumlah jatuh tempo. Yang ketiga, ada sertifikat kertas, biasanya menjadi nominal $1.000. Yang keempat, ada pembayaran bunga, biasanya dilakukan setengah tahun. Yang kelima, digunakan bila jumlah modal yang dibutuhkan terlalu besar untuk diberikan oleh satu pemberi pinjaman. Selanjutnya. Jenis dan peringkat obligasi. Jenis umum yang ditentukan dalam praktik itu yang pertama ada obligasi dijamin dan tidak dijamin. Obligasi dijamin didukung oleh sebuah janji atas agunan. Obligasi hipotek dijamin dengan klaim atas real estate. Obligasi kolateral terus dijamin dengan saham dan obligasi perusahaan lain. Obligasi yang tidak dijamin oleh agunan apapun berarti tidak dijamin. Obligasi debentur adalah contoh obligasi yang tidak dijamin, atau obligasi sampah yang juga tidak dijamin dan sangat beresiko, dan oleh karena itu membayar suku bunga yang tinggi. Perusahaan sering menggunakan obligasi ini untuk membiayai leverage. Terus yang kedua ada obligasi berjangka seri. Bisa di slide sebelumnya. Yang kedua ada obligasi berjangka serial dan opsi beli. Opsi beli penerbitan yang jatuh tempo pada satu tanggal disebut obligasi berjangka. Penerbitan yang jatuh tempo dalam bentuk angsuran disebut obligasi serial. Obligasi yang jatuh tempo secara bertahap sering digunakan oleh sekolah, otoritas sentasi, kota, atau badan pajak lokal lainnya yang menerima uang melalui retribusi khusus obligasi. Opsi beli memberi penerbitan obligasi hak untuk menarik dan melunasi obligasi sebelum jatuh tempo. Yang ketiga ada obligasi konversi, beragun komoditas, dan diskon dalam. Jika obligasi dapat dikonversi menjadi sekuritas lain dari perusahaan untuk jangka waktu tertentu setelah penerbitan, maka obligasi tersebut adalah obligasi konversi. Ada dua jenis obligasi yang diciptakan untuk menarik modal dalam kondisi pasar utang yang ketat, obligasi beragun komoditas dan diskon dalam. Obligasi beragun komoditas juga disebut obligasi terkait aset, dapat ditukarkan dengan ukuran komoditas seperti barel minyak, ton batu bara, atau ons logam langka. Obligasi diskon dalam yang juga disebut obligasi debentur tanpa bunga dijual pada harga diskon yang memberikan jumlah bunga kepada pembeli pada saat jatuh tempo.
Lalu yang keempat ada obligasi terdaftar dan kupon. Obligasi yang diterbitkan atas nama pemiliknya adalah obligasi terdaftar dan memerlukan penyerahan sertifikat dan penerbitan sertifikat baru untuk menyelesaikan penjualan. Namun obligasi kupon atau bearer tidak dicatat atas nama pemilik dan dapat dipindahkan tangan dari satu pemilik ke pemilik lainnya. Lalu yang terakhir ada obligasi penghasil dan pendapat. Obligasi penghasil tidak membayarkan bunga kecuali jika perusahaan penerbit mendapatkan keuntungan. Obligasi pendapat disebut demikian karena bunga yang dibayarkan dari sumber pendapatan tertentu biasanya diterbitkan oleh otoritas bandara, distrik sekolah, kabupaten, otoritas jalan tol, dan badan pemerintah. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Amelia Putri. Penilaian utang obligasi, penerbitan dan pemasaran obligasi ke publik tidak terjadi dalam semalam. Biasanya butuh waktu berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Pertama, perusahaan penerbit harus membentuk tim penjamin emisi yang akan membantu memasarkan dan menjual obligasi. Kemudian, ia harus mendapatkan persetujuan regulator atas penerbitan obligasi, menjalani audit, dan mengeluarkan prospektus atau dokumen yang menggambarkan fitur dari obligasi dan informasi keuangan yang terkait. Terakhir, perusahaan pada umumnya harus menyetak sertifikat obligasi. Seringkali perusahaan penerbit menetapkan persyaratan obligasi sebelum tanggal penjualan obligasi tersebut. Tentang waktu di mana perusahaan menetapkan persyaratan ini dan waktu di mana obligasi benar-benar diterbitkan. Kondisi pasar dan keuangan perusahaan menerbitkan dapat berubah secara signifikan. Perubahan tersebut mempengaruhi daya jual atau marketability obligasi dan kemudian harga jualnya. Next. Harga jual suatu obligasi ditentukan oleh penawaran dan permintaan pembeli dan penjual. Resiko relatif, kondisi pasar, dan keadaan ekonomi, masyarakat investasi menilai suatu obligasi pada nilai sekarang dari arus kas masa depan yang diharapkan, yang terjadi dari bunga dan pokok. Tingkat yang digunakan untuk menghitung nilai sekarang dari arus kas ini adalah suku bunga yang memberikan imbal hasil investasi yang wajar. Suku bunga yang tertulis dalam ketentuan perjanjian obligasi dikenal sebagai suku bunga yang dinyatakan kupon atau nominal. Emiten obligasi menetapkan suku bunga ini. Suku bunga ini menyatakan sebagai presentasi dari hasil nominal atau face value obligasi tersebut disebut nilai pari value, jumlah pokok principal amount atau nilai jatuh tempo atau maturity value. Next. Obligasi yang diterbitkan pada nilai pari. Jika suku bunga yang ditentukan oleh masyarakat investasi atau pembeli sama dengan suku bunga yang dinyatakan, maka obligasi terjual pada nilai pari, artinya nilai pari sama dengan nilai sekarang obligasi yang akan dihitung oleh pembeli. Lanjut. Obligasi yang diterbitkan pada diskon atau premi. Jika suku bunga yang ditentukan oleh masyarakat investasi berbeda dari suku bunga yang dinyatakan, maka nilai sekarang dari obligasi dihitung oleh pembeli akan berbeda dari nilai nominal obligasi. Suku bunga benar-benar diperoleh oleh pemegang obligasi disebut efektif yield atau suku bunga. Jika obligasi dijual kurang dari nilai nominal, obligasi tersebut dijual pada diskonto atau diskon. Jika obligasi dijual lebih besar dari nominal, obligasi tersebut dijual pada premi atau premium. Suku bunga yang benar-benar diperoleh pemegang obligasi disebut yield efektif atau suku bunga pasar. Jika obligasi dijual pada diskonto, melebihi suku bunga yang dinyatakan. Sebaliknya, jika obligasi dijual pada premi, yaitu dia lebih rendah dari suku bunga yang dinyatakan. Next. Metode bunga efektif. Dengan membayar lebih atau kurang pada penerbitan, investor memperoleh suku bunga yang berbeda dari tingkat kupon metode. Bunga efektif obligasi. Ingatlah bahwa perusahaan penerbit membayar suku bunga kontrak sel jangka waktu obligasi, tetapi juga harus membayar nilai nominal pada jatuh tempo. Jika obligasi diterbitkan pada diskonto, jumlah yang dibayarkan pada jatuh tempo akan lebih besar dengan jumlah penerbitan. Jika diterbitkan pada premi, perusahaan membayarkan sedikit pada jatuh tempo dibandingkan dengan saat penerbitan. Ada dua metode. Metode yang pertama, menghitung beban obligasi
terlebih dahulu dengan mengalihkan nilai yang tercatat, nilai buku dari obligasi pada awal periode dengan bunga efektif. Yang kedua, menentukan amortisasi diskonto atau premi obligasi berikutnya dengan membandingkan beban bunga obligasi dengan bunga yang dibayarkan. Next. Perusahaan mencatat penyesuaian ini pada biaya beban bunga obligasi selama umur obligasi melalui proses yang disebut dengan amortisasi. Amortisasi diskonto meningkatkan beban bunga pada obligasi, sementara amortisasi premi adalah metode bunga efektif juga yang disebut dengan nilai sekarang. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai wesel bayar jangka panjang. Perbedaan antara wesel bayar lancar dan wesel bayar jangka panjang terletak pada tanggal jatuh temponya. Wesel bayar jangka pendek diharapkan akan dibayar dalam jangka 1 tahun atau siklus operasi mana yang lebih lama. Wesel bayar jangka panjang memiliki substansi yang sama seperti obligasi, di mana keduanya mempunyai tanggal jatuh tempo yang tetap dan suku bunga ditetapkan atau implisit. Akuntansi untuk wesel dan obligasi sangat mirip. Seperti obligasi, wesel juga dinilai pada nilai sekarang dari arus kas, bunga, dan pokok masa depan, di mana setiap premi dan diskonto diamortisasi dengan cara yang sama selama umur wesel tersebut. Selanjutnya, yang pertama, wesel yang diterbitkan pada nilai nominal. Pengakuan wesel senilai 10.000 berjangka waktu 3 tahun yang diterbitkan pada nilai nominal oleh Scandinavian Import kepada Bigelow Corp. Dalam bunga transaksi ini, suku bunga ditetapkan dan suku bunga efektif keduanya adalah 10%, karena nilai sekarang wesel sama dengan nilai nominalnya, yaitu 10.000, maka tidak ada premi atau diskonto yang diakui. Penerbitan wesel akan dicatat oleh Scandinavian Import sebagai berikut. Kas didebit 10.000, wesel dikredit 10.000. Scandinavian Import akan mengakui bunga yang terjadi setiap tahun sebagai berikut. Beban bunga didebit 1.000, kas dikredit 1.000. Yang kedua, wesel yang diterbitkan bukan pada nilai nominal. Yang pertama ada wesel berbunga. Apabila nilai sekarang melebihi nilai nominal, maka wesel tersebut dipertukarkan dengan premi. Premi atas wesel bayar dicatat sebagai kredit dan amortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif selama umur wesel tersebut sebagai pengurang tahunan atas jumlah beban bunga yang diakui. Yang kedua, wesel berbunga 0. Jika wesel berbunga 0 atau tanpa bunga semata-mata untuk kas, maka nilai sekarangnya diukur dengan kas yang diterima. Suku bunga implisit adalah suku bunga yang menyamakan kas yang dibayar dengan jumlah yang diterima di masa depan. Selanjutnya yang ketiga yaitu situasi wesel khusus. Wesel yang diterbitkan untuk properti, barang, dan jasa. Saat menukarkan instrumen uang dengan properti, barang, atau jasa dalam transaksi yang bersifat arm's length, suku bunga yang dinyatakan dianggap wajar, kecuali yang pertama tidak dicantumkan suku bunga, atau yang kedua suku bunga tercantum tidak masuk akal, atau yang ketiga nilai nominal berbeda secara material dengan harga kas saat transaksi untuk item serupa atau dari nilai wajar instrumen liabilitas saat transaksi. Tidak dicantumkan suatu bunga atau suku bunga tercantum tidak masuk akal atau maaf. Jika tidak ada suku bunga yang ditetapkan, maka suku bunga adalah selisih antara nilai nominal wesel dan nilai wajar properti dan dinyatakan diskonto jika nilai wesel lebih rendah daripada nilai wajar properti dan sebaliknya dinyatakan premi. Selanjutnya, pemilihan suku bunga.
jika perusahaan tidak dapat menentukan nilai wajar atas properti, barang, jasa, atau hak lainnya, dan belum ada pasar tersedia untuk wesel tersebut, maka perusahaan harus memperkirakan suku bunga yang dapat digunakan atau imputation di dalam menggunakan metode suku bunga efektif. Pemilihan suku bunga dipengaruhi oleh suku bunga berlaku untuk instrumen sejenis, faktor seperti perjanjian peningkatan jaminan, jadwal pembayaran, dan suku bunga utama. Ada 5 suku bunga di industri perbankan, yaitu yang pertama suku bunga tetap, suku bunga yang kedua suku bunga mengambang, yang ketiga suku bunga flat, yang keempat suku bunga efektif, yang kelima suku bunga anuitas. Pembahasan selanjutnya yaitu ada isu-isu khusus. Yang pertama ada pelunasan. Terbagi menjadi 3 kondisi umum dalam pelunasan liabilitas tidak lancar. Yaitu 1, pertama pelunasan tunai sebelum tanggal jatuh tempo. Misalnya jatuh tempo dalam 5 tahun, artinya kan bisa dilunasi sampai 5 tahun. Tapi mungkin perusahaan sudah mempunyai uang untuk melunasi utang obligasi di tahun ketiganya sebelum tanggal jatuh tempo. Kemudian yang kedua ada pelunasan dengan menukar aset atau sekuritas, misalnya dibayar dengan bangunan atau dikonversi menjadi saham atau sekuritas lainnya. Yang terakhir ada pelunasan dengan persyaratan modifikasi. Jadi ketika obligasi diterbitkan, isinya itu kan terdapat perjanjian tertulis seperti nilai face amount-nya, bunganya, dan tanggal jatuh tempo. Kemudian hal tersebut dimodifikasi, misalnya seperti face amount-nya diturunkan, periodenya diperpanjang, atau suku bunganya diturunkan. Selanjutnya pembahasan mengenai pelunasan tunai sebelum tanggal jatuh tempo. Dalam kondisi ini, jika utang obligasi ditarik sebelum jatuh tempo, harus diketahui nilai yang terbawa, harga penarikan utang obligasi, dan laba atau rugi dari penarikan obligasi tersebut. Yang kedua, pencatatan dalam pelunasan dengan kas sebelum tanggal jatuh tempo. Yang pertama ada menghitung nilai buku liabilitas. Pada saat pelunasan dalam kondisi ini, amortisasi premi atau diskon harus dilakukan sampai per tanggal di mana obligasi tersebut dilunasi. Yang kedua, menghitung keuntungan atau kerugian pelunasan dengan membandingkan nilai harga reakuisisi dengan nilai buku. Apabila harga reakuisisi lebih besar dari nilai buku, maka mengalami kerugian. Dan jika nilai buku lebih besar dari harga reakuisisi, maka mengalami keuntungan. Selanjutnya, jurnal untuk mencatat pelunasan obligasi. Yang pertama, di debit ada utang obligasi, rugi penebusan utang obligasi. Di kredit ada diskon utang obligasi dan kas. Atau bisa juga di debit utang obligasi, di kredit laba penebusan utang obligasi, diskon utang obligasi, dan kas. Selanjutnya, ada pelunasan dengan menukar aset atau sekuritas. Jadi pelunasan liabilitas dapat melibatkan pertukaran aset non-tunai atau penerbitan saham debitur. Kreditur harus memperhitungkan aset non-kas atau bunga ekuitas yang diterima pada nilai wajar. Debitur harus mengakui keuntungan sebesar kelebihan nilai buku terutang terhadap nilai wajar aset atau ekuitas yang ditransfer. Pencatatan dalam pelunasan dengan menukar aset atau sekuritas. Yang pertama, debitur harus menghitung nilai buku. Perhitungannya, harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan atas aset pada saat pelunasan. Yang kedua, menghitung nilai buku utang jangka panjang. Yang ketiga, menghitung kerugian atau keuntungan pelunasan. Yang keempat, menghitung kerugian atau keuntungan pelepasan aset atau disposal. Yang terakhir, ada jurnalnya. Jurnalnya yaitu di debit ada utang obligasi, kerugian pelunasan utang. Terus di kredit ada aset dan keuntungan pelunasan utang. Selanjutnya ada pelunasan dengan persyaratan modifikasi.
Jadi di sini pihak kreditor untuk mengurangi resiko menanggung beban si debitur itu tidak mampu untuk melunasi utang obligasinya, maka kreditor menawarkan beberapa persyaratan modifikasi, yaitu dengan pengurangan suku bunga, perpanjangan jatuh tempo atas pembayaran pokok pinjaman, pengurangan nilai nominal utang atau pokok pinjaman, dan terakhir pengurangan utang bunga penangguhan atau accrued interest. Pencatatan dalam pelunasan dan modifikasi persyaratannya menghitung nilai buku atau liabilitas, menghitung present value atas liabilitas, dan selanjutnya ada jurnal pelunasan obligasi. Jurnalnya di debit ada utang obligasi lama, di kredit terdapat keuntungan pelunasan utang dan utang obligasi yang baru. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya yaitu opsi nilai wajar. Opsi nilai wajar merupakan pilihan metode atau pendekatan yang bisa dipilih oleh perusahaan untuk melaporkan nilai utang obligasinya sesuai kondisi pasar sekarang, ketika dalam keadaan utang obligasinya masih belum dilunasi. Akibatnya, perusahaan harus melaporkan adanya laba atau rugi dari perbedaan selisih carrying amount dengan nilai pasar sekarang. Perusahaan dapat memilih mencatat pada nilai wajar pada akun untuk sebagian besar aset dan liabilitas keuntungan keuangan, termasuk obligasi dan wesel bayar. IASB yakin bahwa pengukuran instrumen keuangan pada nilai wajar memberikan informasi yang lebih relevan dan dapat dipahami daripada biaya amortisasi. Pengukuran nilai wajar. Ketika perusahaan mencatat pada nilai wajar, maka laba atau rugi yang belum direalisasi dilaporkan sebagai bagian dari laba bersih. Selanjutnya ada pembiayaan di luar neraca. Pembiayaan di luar neraca adalah suatu upaya untuk meminjam uang dengan cara sedemikian rupa sehingga kewajiban tidak tercatat. Salah satu bentuk pembayaran di luar neraca adalah perjanjian pembayaran proyek atau project financing arrangement. Selanjutnya ada penggunaan pembiayaan di luar neraca. Off balance sheet sangat menarik bagi semua perusahaan. Yang pertama, perusahaan yang sudah memiliki tingkat utang yang tinggi, meminjam lebih banyak uang biasanya jauh lebih mahal daripada perusahaan yang memiliki sedikit utang karena bunga yang dikenakan oleh pemberi pinjaman tinggi. Yang kedua, meminjam lebih banyak dapat meningkatkan rasio leverage perusahaan, menyebabkan perjanjian antara peminjam dan pemberi pinjaman dilanggar. Yang ketiga, seperti dalam penelitian dan pengembangan, menarik bagi perusahaan karena R&D atau Research and Development mahal dan mungkin memiliki jangka waktu yang lama sebelum selesai. Manfaat akuntansi dari kemitraan berlipat ganda. Misalnya, akuntansi untuk kemitraan R&D memungkinkan perusahaan untuk menambahkan kewajiban yang sangat minimal ke neraca saat melakukan penelitian. Ini menguntungkan karena selama proses penelitian tidak ada aset bernilai tinggi untuk membantu mengimbangi kewajiban besar. Yang keempat, pembiayaan off balance sheet seringkali dapat menciptakan likuiditas bagi perusahaan. Misalnya jika sebuah perusahaan menggunakan jas operasi, modal tidak terikat untuk membeli peralatan karena satu-satunya biaya sewa dibayarkan. Contoh pembiayaan di luar neraca, yang pertama ada sewa operasi. Dalam sewa operasi, perusahaan hanya mencatat biaya sewa untuk peralatan daripada biaya penuh untuk membelinya langsung. Ketika sebuah perusahaan membelinya langsung, ia mencatat aset atau peralatan dan kewajiban sebagai harga pembelian. Jadi dengan menggunakan sewa operasi, perusahaan hanya mencatat biaya sewa yang secara signifikan lebih rendah daripada memesan seluruh harga pembelian, menghasilkan neraca yang lebih bersih. Yang kedua ada firma kemitraan. Kemitraan adalah item pembiayaan off balance sheet umum lainnya. Ketika sebuah perusahaan terlibat dalam kemitraan, bahkan jika perusahaan memiliki kepentingan pengendali, ia tidak harus menunjukkan kewajiban kemitraan di neraca, lagi-lagi menghasilkan neraca yang lebih bersih. Yang ketiga, dievaluasi oleh analis. Analis harus menyadari bahwa beberapa manajemen akan berusaha untuk mengecilkan utang, dan metode baru untuk melakukan ini terus dicoba. Pembacaan yang
cermat atas catatan kaki dan komentar manajemen bersama dengan pertanyaan manajemen dapat menjelaskan keberadaan kewajiban yang tidak tercatat. Yang keempat ada penyajian liabilitas tidak lancar. Perusahaan yang memiliki jumlah besar dan banyak masalah liabilitas tidak lancar seringkali hanya melaporkan satu jumlah dalam laporan posisi keuangan, didukung dengan komentar dan jadwal dalam catatan terlampir. Hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun harus dilaporkan sebagai kewajiban lancar. Jika perusahaan berencana untuk membiayai kembali utang, mengubahnya menjadi saham, atau menariknya dari obligasi dana pensiun, harus terus melaporkan utang sebagai tidak lancar jika perjanjian pembiayaan kembali selesai pada akhir periode. Pengungkapan catatan umumnya menunjukkan sifat kewajiban, tanggal jatuh tempo, suku bunga, ketentuan panggilan, hak konversi, pembatasan yang diberlakukan oleh kreditor, dan aset yang ditunjuk atau dijaminkan. Perusahaan harus menunjukkan setiap aset yang dijaminkan sebagai jaminan utang di bagian aset laporan posisi keuangan. Nilai wajar utang jangka panjang juga harus diungkapkan. Akhirnya, perusahaan harus mengungkapkan pembayaran masa depan untuk kebutuhan dana pelunasan dan jumlah jatuh tempo utang jangka panjang selama masing-masing 5 tahun ke depan. Pengungkapan ini membantu pengguna laporan keuangan dalam mengevaluasi jumlah dan arus waktu kas masa depan. Pembahasan soal F14-1, analisis daftar amortisasi dan jurnal bunga. Berikut daftar amortisasi dan bunga yang mencerminkan penerbitan obligasi berjangka waktu 10 tahun oleh Capulet Corporation pada tanggal 1 Januari 2004 dan pembayaran bunga selanjutnya dan beban lainnya di akhir tahun perusahaan pada 31 Desember dan pelaporan keuangan disusun setahun sekali. Diminta A. Tunjukkan apakah obligasi tersebut diterbitkan pada harga premi atau diskonto dan bagaimana Anda dapat menentukan fakta ini dari daftar amortisasi. B. Tentukan suku bunga yang dinyatakan dan suku bunga efektif. Dan C. Berdasarkan daftar di atas, buatlah jurnal untuk mencatat penerbitan obligasi pada tanggal 11 Januari 2004. 1 Januari 2004. Dan D. Berdasarkan daftar di atas, buatlah jurnal untuk mencerminkan transaksi obligasi dan akrual pada tahun 2004 dalam kurung bunga dibayarkan pada tanggal 1 Januari. Yang E, berdasarkan daftar di atas, buatlah jurnal untuk mencatat transaksi obligasi dan akrual pada tahun 2011. Capulet Corporation tidak menggunakan jurnal pembalikan. Jawaban yang A, obligasi tersebut dijual sebagai diskon sebesar $5.651 dengan buktinya dilihat dari nilai buku pada tanggal 1 Januari 2004 sebesar $94.349, di mana nilainya lebih kecil dari nilai jatuh tempo pada tahun 2013 sebesar $100.000. Seperti yang diketahui, diskon terjadi saat nilai buku lebih rendah nilai jatuh tempo. Yang B, suku bunga yang dinyatakan adalah 11% dengan perhitungan $11.000 dibagi $100 juta dan suku bunga efektif senilai 12% dengan perhitungan $11.322 dibagi $94.349. Yang C, jurnalnya yaitu kas berada di debit dengan nilai $94.349 dan utang obligasi berada di kredit dengan jumlah $94.349. Dan D, jurnalnya yaitu beban bunga berada di debit senilai $11.322 dan utang obligasi dan utang bunga berada di debit. Utang obligasi senilai $322 dan utang bunganya yaitu senilai $11.000. Yang E, jurnalnya yaitu utang bunga berada di debit senilai $11.000 dan kas berada di kredit senilai $11.000.
Selanjutnya ada jurnal beban bunga senilai 11.712 berada di kredit, utang obligasi senilai 712 dan utang bunga senilai $11.000 berada di kredit. Selanjutnya soal 14.8 yaitu masalah obligasi komprehensif. Dalam masing-masing kasus independen berikut, perusahaan menutup pembukuannya pada tanggal 31 Desember. Yang pertama, Stanford Co. menjual obligasi sebagai $500.000 dengan bunga 10% pada tanggal 1 Maret 2010. Obligasi tersebut membayar bunga pada tanggal 1 September dan 1 Maret. Tanggal jatuh tempo obligasi tersebut adalah 1 September 2013. Obligasi tersebut memberikan yield sebesar 12%. Buatlah jurnal sampai dengan 31 Desember. Yang kedua, ada Titania Co. menjual obligasi sebesar $400.000 dengan bunga 12% pada tanggal 1 Juni 2010. Obligasi tersebut membayar bunga pada tanggal 1 Desember dan 1 Juni. Tanggal jatuh tempo obligasi tersebut adalah 1 Juni 2014. Obligasi tersebut memberikan yield sebesar 10% pada tanggal 1 Oktober 2011. Titania membeli kembali obligasi senilai $120.000 pada harga $126.000 termasuk bunga yang masih harus dibayar. Buatlah jurnal sampai dengan Desember 2012. Diminta bulatkan ke dolar terdekat. Untuk kedua kasus tersebut, buatlah semua ayat jurnal yang relevan dari saat penjualan sampai tanggal yang diindikasikan. Susun tabel amortisasi yang digunakan. Lakukan amortisasi premi atau diskonto pada tanggal bunga dan pada akhir tahun. Asumsikan tidak ada jurnal pembalikan yang dibuat. Untuk jawabannya, jurnal yang pertama, pada tanggal 1 Maret 2010, Stanford Co. menjual obligasinya yang mengakibatkan akun kas di debit dan utang obligasi di kredit masing-masing sebesar $472.90 yang perhitungannya $500.000 dikali 0,66506 sama dengan $332.530 dan ditambah dengan 25.000 dikali 5,58238 sama dengan $139.560.000 yang hasilnya jadi $472.90. 0,66506 didapat dari table present value $500.000 yang jatuh tempo 7 periode dengan bunganya 6%. 6% ini didapat dari nilai yield 12% dibagi 2. $25.000 ini didapat dari kas yang dibayar. Jurnal selanjutnya, pada tanggal 1 September 2010, Stanford Co. membayar bunga yang menghasilkan beban bunga di debit sebesar $28.325, utang obligasi di kredit $3.325, dan kas di kredit $25.000. Perhitungannya untuk beban bunga $472.90 dikali dengan 6%. Untuk utang obligasi $28.325 dikurang dengan $25.000. Dan untuk kas 10% dikali 6 per 12 dikali $500.000. Selanjutnya, jurnal selanjutnya untuk akhir tahun 2010, yaitu beban bunga di debit sebesar $19.017, utang obligasi di kredit $2.350 didapat dari $3.525 dikali 4 per 6, dan utang bunga di kredit sebesar $16.667 didapat dari $25.000 dikali 4 per 6. Jurnal selanjutnya membayar bunga pada tanggal 1 Maret 2011 yang mengakibatkan beban bunga di debit sebesar $9.508 dan utang bunga di debit sebesar $16.667. Utang obligasi di kredit sebesar $1.175
didapat dari $3.525 dikali 2/6 dan kas di kredit sebesar $25.000. Jurnal selanjutnya membayar bunga tanggal 1 September untuk tahun 2011 yang mengakibatkan beban bunga di debit sebesar $28.736, utang obligasi di kredit sebesar $3.736, dan kas di kredit sebesar $25.000. Jurnal selanjutnya untuk akhir tahun 2011 yaitu beban bunga di debit $19.308, utang obligasi di kredit sebesar $2.641, didapat dari $3.961 dikali 4/6 dan utang bunga di kredit sebesar $16.667. Selanjutnya, membuat tabel amortisasi diskonto dengan metode bunga efektif 10% dan yield 12%. Jadi pada tanggal 1 Maret 2010 tercatat nilai bukunya $472.090. Jadi untuk tanggal 1 September 2010 bunga didapatkan dari 6% dikali $472.090. Selanjutnya kas dari 10% dikali 6/12 kali $500.000. Sehingga amortisasi diskonnya dengan perhitungan bunga dikurang kas yang dibayarkan, yaitu $28.325 dikurang $25.000. Untuk nilai bukunya didapat dari $472.090 ditambah dengan amortisasi diskonto, yaitu $3.325 yang kemudian hasilnya jadi $475.415. Begitupun perhitungan pada bulan-bulan selanjutnya yang menghasilkan nilai buku $500.000. Selanjutnya, selanjutnya ayat jurnal pencatatan dari Titania CO. Pencatatan pada tanggal 1 bulan Juni tahun 2010, kas pada utang obligasi sebesar $425.853 yang didapat dari $400.000 dikali 0,67684 dibagi $24.000 dikali 6,46321. Jadi $425.853. Lalu catatan pada tanggal 1 bulan Desember tahun 2010, beban bunga sebesar $21.293 di kredit, lalu ada utang obligasi sebesar $2.707 di debit, dan kas sebesar $24.000 di kredit. Kas didapat dari $400.000 dikali 0,12 dikali 6/12. Lalu pada tanggal 31 Desember 2010 itu ada beban bunga sebesar $3.526 yang didapat dari $21.157 dikali 1/6. Lalu ada utang obligasi di debit sebesar $474 yang didapat dari $2.843 dikali 1/6. Lalu ada utang bunga di kredit sebesar $4.000 yang didapat dari $24.000 dikali 1/6. Lalu pada pencatatan pada tanggal 1 bulan 6 2011 itu ada beban bunga sebesar $17.631 di debit,
yang didapat dari $21.157 dikali 5/6. Lalu ada utang bunga sebesar $4.000 di debit, lalu ada utang obligasi sebesar 2.369 di debit, sebesar yang didapat dari $2.843 dikali 5/6. Lalu ada kas sebesar $24.000. Lalu pencatatan pada tanggal 1 bulan Oktober tahun 2011 itu ada beban bunga dan utang obligasi pada kas sebesar $4.800. Beban bunga itu sebesar $4.203, itu didapat dari $21.015 dikali 0,3 dikali 4/6. Lalu utang obligasi sebesar 597 itu didapat dari 2.985 dikali 0,3 kali 4/6. Selanjutnya. Ini lanjutannya pada tanggal 1 bulan Oktober 2011 itu ada utang obligasi sebesar $125.494 di debit, lalu ada laba akibat penghapusan obligasi sebesar $4.294. Lalu ada kas sebesar $121.200. Pada tanggal 1 bulan Desember tahun 2011 itu ada beban bunga utang obligasi pada kas sebesar $16.800. Beban bunga sebesar $14.711 itu didapat dari 21.015 dikali 0,7. Nah, 0,7 ini didapat dari $400.000 dikurangi $120.000 dibagi $400.000. Lalu ada utang obligasi sebesar $2.089 itu didapat dari $2.985 dikali 0,7. Lalu pada tanggal 31 Desember tahun 2011 itu ada beban bunga, utang obligasi, dan utang bunga. Beban bunga itu sebesar 2.434 itu didapat dari $20.866 dikali 0,7 dikali 1/6. Lalu ada utang obligasi sebesar 366 itu didapat dari $3.134 dikali 0,7 dikali 1/6. Utang bunga sebesar 2.800 itu didapat dari 24.000 dikali 0,7 kali 1/6. Lalu ada pada tanggal 1 bulan Juni 2012 itu beban bunga sebesar $12.172 itu didapat dari $20.866 dikali 0,7 dikali 5/6. Lalu ada beban bunga sebesar 2.800. Lalu ada utang obligasi sebesar $1.828 itu didapat dari 3.134 dikali 0,7 kali 5/6. Lalu kas ada $16.800 itu didapat dari 24.000 dikali 0,7. Lalu pada pada tanggal 1 Desember tahun 2012 itu ada beban bunga utang obligasi pada kas sebesar $16.800. Nah, kas itu didapat dari 24.000 dikali 0,7. Sedangkan beban bunga itu sebesar 14.496 itu didapat dari 20.000
$709 dikali 0,7 dan utang obligasi sebesar 2.304 itu didapat dari $3.291 dikali 0,7. Jadi totalnya ada $661.347. Selanjutnya. Selanjutnya ada daftar amortisasi diskonto dengan metode bunga efektif 12% dan yield 10% pada Titania Co. Pada tanggal 1 Juni 2010 terdapat nilai buku sebesar $425.853. Tanggal 1 Desember 2010 terdapat bunga sebesar $21.293 dengan perhitungan $425.853 dikali 5% sama dengan $21.293. Dan pada akun kas sebesar 24.000 dengan perhitungan 6 dibagi 12 dikali $400.000 sama dengan $24.000. Lalu akun amortisasi diskonto kas dikurangi bunga. Selanjutnya nilai buku didapat dari nilai buku pada tanggal 1 Juni 2010 sebesar $425.853 dikurangi amortisasi diskonto sebesar $2.707. Jadi hasilnya $423.146. Perhitungan tersebut dapat diterapkan pada bulan-bulan selanjutnya dengan menghasilkan nilai buku sebesar $400.000 pada tanggal 1 Juni 2014. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak. Kami kelompok 4 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.